Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke ya, di sini saya kedatangan servisan yaitu Oppo A5s. Kata yang punya handphonenya ini, apabila dinyalakan sangat panas teman-teman di bagian atas sekitaran kamera dan sidik jarinya ini ya. Pokoknya di bagian mesin ya, kata yang punya seperti itu. Padahal untuk handphonenya ini masih tergolong masih baru, dan kata yang punya pun dia pakai beli baru, dipakai sekitar hampir 4 bulan ya, tidak terlalu lama. Untuk pelepasan atau pembongkaran pada Oppo A5s seperti ini teman-teman, bukan dicongkel langsung ya dari samping LCD nya itu, seperti yang mana kemarin sudah pernah saya kedatangan servisan yang di bagian sisinya itu hampir hancur ya teman-teman, karena dicongkel. Itu disebabkan tidak tahu trik cara membongkar untuk tipe Oppo A5s ya. Bawaan dari counter handphone lain dibawa ke tempat saya. Jadi begini, untuk teknisi pemula ya, yang mana kalian belum tahu untuk pelepasan kopernya, itu jangan langsung dicongkel. Kita harus melepaskan di koper bagian belakang. Di sini terdapat lem ya teman-teman. Nah, kita harus panaskan dengan blower terlebih dahulu. Untuk melepaskan keseluruhan dari kopernya itu, kita harus melepaskan baut-baut yang ada di koper ini ya teman-teman, yang saya mau lepaskan ini. Sebabnya kalau langsung dicongkel ya jelas hancur teman-teman, karena bautnya kan sangat banyak. Dan pokoknya seperti inilah ya cara pembongkaran atau pelepasan koper untuk teknisi pemula. Nah, di bagian sini teman-teman, kita jangan terus sampai ke atas ya, karena di bagian samping itu ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint. Kalau kalian punya kuku yang cukup lumayan panjang ya, gunakan kuku atau benda apa saja ya, tapi jangan terlalu dalam. Saat memasukkan di bagian atas di sini ya, masukkan sekitar setengah senti atau 1 senti lah ya. Dikira-kira jangan sampai mengenai dari kabel dari fleksibel sidik jarinya, nanti putus ya. Nah, kalau untuk di bagian atas, kalau saya ya saya panaskan begini saja sambil saya angkat teman-teman. Oke, nah di sini terlihat ya untuk fleksibel dari sidik jarinya. Kita lepaskan dulu sidik jari atau fingerprintnya. Lalu langkah berikutnya baru kita lepaskan baut-baut yang menempel di sini ya, cukup lumayan banyak. Begini cara yang benar ya teman-teman untuk melepaskan koper Oppo A5s. Jangan dicongkel langsung seperti generasi handphone tipe sebelumnya daripada Oppo A5s ini, yang mana bisa langsung kita congkel melalui kita congkel langsung di sekitaran dekat LCD nya itu ya. Oke kawan-kawan teknisi HP Banua, nah langsung saja. Nah, kalau sudah dilepas baterai baru kita bisa lakukan pelepasan koper keseluruhan dengan cara seperti ini. Jangan langsung ya, kalau langsung bakal hancur handphonenya teman-teman. Nah, baru kita lepas di sini. Kalau sudah terlepas bautnya ya seperti biasa, mudah saja teman-teman ya untuk pelepasan kopernya.
Lanjut ya, untuk ke tahapan berikutnya kita akan cari yang dibilang sama yang punya ngesot sangat panas tadi ya teman-teman. Saya coba hidupkan handphonenya dan diraba-raba di bagian IC-nya ya. Kalau untuk Oppo A5s di sini menggunakan IC MediaTek ya. Ini supaya lebih jelasnya apakah memang betul kata yang punya kongslet bilangnya seperti itu, handphonenya kongslet sangat panas di bagian atas dekat kamera dan juga sidik jarinya, bilangnya seperti itu teman-teman. Ini untuk lebih memperjelas saja ya teman-teman, saya tambahkan flux di sekitaran IC-nya dan handphonenya saya hidupkan sambil saya tunggu apakah fluknya ini cepat meleleh atau tidak ya. Kalau untuk panas ya pasti panas teman-teman ya, tapi hangat lah ya, tidak dibilang panas, karena kalau panas itu berlebihan. Kalau hangat ya standar untuk handphone pada umumnya ya memang hangat saat handphone dinyalakan ya. Oke, saya akan cek dulu ya untuk di kapasitor di sekeliling dari IC-nya ini apakah memang ada yang nge-short atau tidak ya. Kalau memang ada short kecil ya kita buang saja. Oke, di sini saya cek satu persatu. Saya tidak menemukan ya teman-teman ada komponen atau kapasitor yang nge-short. Sini memang saat saya cek satu persatu belum ketemu juga ya. Oke, saya bersihkan dulu ya teman-teman supaya lebih jelasnya ya. Ini kalau kerusakan seperti ini memang agak sedikit rumit ya teman-teman. Oke ya, hangatnya ya standar saja teman-teman, tidak terlalu hangat atau panas yang berlebihan. Coba lagi sekali ya teman-teman. Ini yang servis nunggu ya teman-teman, dia bilang di bagian sini yang panasnya ya. Tetapi saat saya cek dalam keadaan handphone menyala, tidak ketemu, tidak ada panasnya, itu tidak ada ya. Jadi bikin saya agak sedikit bingung juga ya. Oke, kita akan coba lagi ya teman-teman, kita cari. Nah, kalau untuk hangatnya saya tunggu beberapa menit, handphonenya dalam keadaan menyala. Kalau untuk hangat ya hangat standar saja teman-teman. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya pada handphone ini. Jadi saya tidak mau ya, kalau memang tidak ada kerusakan, buat apa saya bongkar-bongkar sampai ngangkat IC atau komponen yang lain ya. Jangan bertindak kalau memang belum meyakinkan ya. Oke, saya bersihkan kembali. Kita akan rapikan saja handphonenya ini. Oke, karena saya rasa tidak ada masalah ya pada di bagian IC dan kapasitor yang lainnya, jadi saya putuskan untuk merapikannya saja kembali. Ini handphonenya tadinya minta di restart ya teman-teman sama yang punya, jadi saya lakukan pun untuk pengembalian ke pengaturan awal, karena katanya kemungkinan karena banyak downloadan ya, jadi mengakibatkan handphonenya ini panas. Oke, sebelumnya saya ini dulu ya teman-teman, pasangkan baut-bautnya, karena saya rasa untuk
kerusakannya itu tidak ketemu, karena bilangnya di bagian dekat kamera, kata yang punya seperti itu ya. Saat saya hidupkan waktu dalam keadaan dibongkar tadi itu tidak ketemu ya di bagian mana yang nge-shotnya. Oke, saya akan rapikan saja kembali pada handphonenya ini. Kita pasangkan pada sidik jari atau fingerprintnya ya teman-teman. Kita pasangkan bautnya kembali ya, tinggal kita rapikan saja. Panas ya teman-teman. Oh, ternyata di sini nge-shotnya yaitu di sidik jari atau di fingerprintnya teman-teman. Aduh, baru ketemu ya, padahal handphonenya sudah saya rapikan. Mohon maaf, saya kurang teliti. Ternyata kerusakannya yaitu di sidik jari atau fingerprintnya ini. Aduh, ini di bagian soket apa di bagian sininya ya yang nge-shot ya teman-teman. Kalau di bagian, sebentar ya, saya masukkan ke menu dulu karena ini tadi permintaan yang punya agar di restart ulang. Nah, akhirnya ketemu teman-teman, shotnya itu di sidik jari atau di soket dari fingerprint, sidik jari atau fingerprintnya ini ya. Ini belum tahu untuk kerusakan shotnya ini apakah di sentuh atau disentuh atau di soketnya yang rusak ya, yang nge-shotnya ya, karena kebiasaan ya orang itu pakainya dalam keadaan tangan basah atau gimana, dia masuk ke bagian sentuhnya ini juga bisa juga ya teman-teman. Tapi ini permintaan yang punya, saya tanyakan gimana ini, mau ditinggal dulu handphonenya atau mau cepat. Kalau mau cepat sidik jarinya tidak dipasangkan, saya tawarin begitu teman-teman. Tetapi yang punya mintanya cepat karena ini handphone buat anaknya main game, katanya begitu. Jadi untuk cara lebih amannya yaitu saya akan isolasi saja di bagian soketnya agar sidik jari atau sentuhnya ini tidak terkonek kembali dengan handphonenya ya. Berarti untuk sementara handphonenya ini tidak bisa digunakan sidik jarinya. Oke ya teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, sebenarnya untuk permasalahan ini saya anggap belum selesai ya teman-teman. Tetapi ini karena yang punya pengen buru-buru cepat handphonenya bisa dipakai lagi, tidak mau ditinggal ya. Karena untuk mencari shotnya itu saya ya minta waktu teman-teman, karena kan harus bongkar ulang kembali. Jadi karena ini permintaan yang punya, untuk permasalahan nge-shotnya itu saya belum bisa dipastikan apakah di soketnya atau di fleksibelnya sentuh dari fingerprintnya ya. Oke ya, untuk tutorial kali ini saya anggap belum berhasil ya teman-teman. Tetapi untuk shotnya sudah ketahuan ya, permintaan yang punya untuk dimatikan saja, tidak dipakai untuk sidik jarinya. Berarti saya anggap pekerjaan saya ini belum selesai untuk kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam teknisi HP Banua.